Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Pangestu, NIM 2024 10 10 30 10 dari program studi informatika kelas PPOC. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan dosen, yaitu kemarin tentang bagaimana kita menggunakan atau mengelola database CRUD, yaitu create, read, update data. Jadi di sini untuk awalnya kita di sini yaitu menggunakan atau membuat database yang namanya database ini. Saya di sini sedang membuat film. Jadi di sini film sudah saya buat yaitu dengan kolom-kolomnya, yaitu nama film, ID film, dan juga keterangan. Nah, mungkin untuk cara membuatnya yaitu kita bisa menggunakan PostgreSQL, maksud saya database, klik kanan, create database, ini nama database yang kita buat. Nah, kemudian setelah kita membuat database ini, setelah selesai, kita akan masuk ke codingannya. Awalnya di sini adalah kita membuat project baru. Nah, caranya yaitu create project. Kemudian di sini ada ASP Net Application. Nah, di sini kita pilih yang ada Net Framework. Kemudian next. Nah, di sini terserah kita mau namakan apa, kemudian lokasinya di mana. Karena di sini saya sudah membuat, langsung kita kembali, dan juga nih project yang telah saya buat. Nah, langkah pertama untuk menghubungkan yaitu dari database MySQL ini kita hubungkan, kita di sini memerlukan namanya npg SQL. Jadi kita perlu menginstalnya, mengunduhnya melalui project, kemudian manage netpage, kemudian di sini kita klik npg SQL. Nah, karena di sini sudah terinstall, di sini maka akan muncul yang install. Tapi apabila belum, di sini akan kita pilih yang browse. Nah, setelah itu, karena di sini saya sudah menginstal, nah kita di sini cari bagian bawah yaitu web config. Nah, fungsinya web config yaitu untuk menghubungkan tadi yang saya bilang, dari database MySQL ini kita hubungkan. Jadi di sini kita lihat property, kemudian connection-nya yaitu namanya host, portnya, ini username-nya, kita masukkan di sini, kita ubah hostnya yaitu localhost, portnya database yaitu film yang saya buat, username, dan juga password dari MySQL. Setelah selesai, kita pilih lagi di sini yaitu bagian default. Default di sini ada dua, yaitu default.aspx dan juga default.aspx.js. Yang apa yang membedakan? Jadi default.aspx ini digunakan untuk tampilan webnya, yaitu di sini saya membuat tampilannya yaitu insert dan update, kemudian ada read membaca, kemudian ada delete. Nah, yang mana setiap ini ada button atau button tersebut yang nantinya ketika klik yang menjalankan adalah default.aspx.js. Jadi misalkan di sini saya membuat insert.update, di sini saya membuat button yaitu one click-nya insert button.click. Jadi misalkan nanti diklik, maka nanti di sini akan berjalan ini insert button click. Nah, jadi nanti akan menginsert atau database apa yang akan kita tambah. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung saya demokan saja. Nanti akan langsung masuk otomatis ke Google Chrome. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini ada sudah muncul tampilannya telah saya buat, yaitu menampilkan dan baru data, ada insert, bisa update, kemudian bisa menampilkan data, kemudian bisa menghapus data. Nah, mungkin untuk awalnya kita tampilkan data apa saja yang sudah ada dalam database kita, yaitu ada Spider-Man, Avatar, Transformer, ID-nya ini, keterangannya juga di sini. Jadi, misal kita ingin menambahkan film, misalkan Godzilla. Dan kita Godzilla, kemudian ID filmnya adalah 6, dan juga keterangannya di sini adalah movie. Misalkan saja. Kita insert. Nah, setelah masuk, data has been saved, setelah disimpan. Kemudian di sini kita coba menampilkan data. Nah, di sini sudah muncul
maksud saya sudah masuk, yaitu Godzilla, ID filmnya 6, dan juga keterangannya movie. Kemudian, apabila kita ingin melakukan update, misal di Spider-Man ini, ID filmnya kita ingin ganti, karena ID filmnya salah, jadi kita buat Spider-Man, kemudian ID filmnya yaitu misalkan ini menjadi 15, keterangannya tetap movie, kita update. Nah, setelah itu kita show, kita tampilkan. Nah, di sini akan berubah Spider-Man-nya yaitu ID filmnya 15 dan keterangannya movie. Kemudian yaitu kita menghapus data. Misalkan kita hapus, kita tidak ingin ada yang Disney. Jadi kita hapus nama filmnya yaitu Avatar. Kita hapus, delete. Nah, setelah dihapus, data sudah disimpan, kemudian kita show, tampilkan. Nah, di sini datanya sudah hilang yang Avatar tadi. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah benar tersambung dengan MySQL, nah kita cek saja di sini juga. Di MySQL kita select from, nah, kita jalankan. Nah, hasilnya adalah sama. Ada 3 film, kemudian ID-nya 5, 6, 15, dan juga keterangannya adalah movie. Jadi ini database atau codingan yang telah kita buat ini sudah berhasil atau sudah berjalan dengan baik. Yang mungkin saya lebih jelaskan lagi, jadi ini ada sebagai tampilannya, kemudian yang default aspect.js ini adalah sebagai lanjutan apabila kita mengklik atau menekan button sesuai dengan yang user inginkan, maka nanti akan dijalankan yang bagian default.aspect.js ini. Sedangkan untuk yang bagian web.config, ya ini digunakan untuk sebagai penghubung, yaitu antara MySQL dengan database dengan web yang kita buat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya ada yang tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.